Baik, perkenalkan nama saya Arya Raldi. Saya akan melanjutkan pembelajaran di Red Hat yaitu terkait tentang Linux. Oke, mari kita seperti biasa kita translate terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Ke mana. Oke. Nah, di sini tujuannya itu kita menggunakan terminal untuk menjalankan perintah. Saya akan menjelaskan terkait interface teks Linux. Nah, sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer. Mainframe melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY, yang merupakan singkatan dari teletip jenis antarmuka. Ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah atau CLI. Nah, di sini ada beberapa sesi login, yang mana Linux berjalan di konsol virtual untuk memungkinkan pengguna memiliki sesi login independen. Konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. TTY pertama yang menjalankan layanan Genome Desktop Manager atau GDM, tempat kita memasukkan sistem saat masuk ke desktop Genome. Sesi kita secara otomatis menempati TTY kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, kita dapat masuk ke mesin lokal dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja, beralih ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya kita menekan Alt plus Ctrl plus F3 untuk beralih ke konsol virtual ketiga. Tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi pastikan untuk menutup sesi setelah kita selesai bekerja. Kita dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menekan Ctrl D. Nah, untuk kembali ke sesi desktop, tekan Alt Ctrl plus F2. Atau kita dapat menekan Alt Ctrl plus F1 untuk kembali ke GDM. Nah, terminal Linux. Antarmuka baris perintah Linux adalah salah satu fitur paling populer dari sistem operasi ini. Terus-menerus beralih antara konsol TTY akan merepotkan. Jadi Anda dapat menggunakan aplikasi yang meniru perilaku TTY. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Konsol TTY dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut Linux. Kerang sebuah shell menyediakan prompt perintah, pintasan keyboard untuk interaksi yang lebih cepat. Beberapa perintah bawaan dan jumlah fungsi praktis untuk program atau script shell, sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash. Aplikasi terminal pada desktop Genome diberi nama yang intuitif, yaitu terminal. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, klik aktivitas di bagian kiri atas desktop, ketikkan terminal di bilah pencarian dan tekan enter atau setelah mengklik aktivitas, klik ikon grid di panel di bagian bawah layar untuk menelusuri semua aplikasi yang terinstall dan pilih aplikasi terminal. Setelah kita membuka aplikasi terminal, kita akan otomatis masuk ke shell bash. Tidak seperti saat beralih ke konsol TTY baru, kita tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena kita telah meluncurkannya ke dalam sesi login yang sudah ada. Lakukan tugas pada terminal. Aplikasi biasanya merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas penggunaan tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajahi internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, editor grafis berjalan di shell, bukan sebagai aplikasi grafis di desktop. Jika sistem Linux tidak memiliki antarmuka grafis, maka kita dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis. Tetapi kita dapat melakukan tugas-tugas terkait dengan sistem shell. Shell Linux populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Saat kita melakukan shell Linux, baik di konsol atau terminal, kita memberikan komputer sebuah perintah berbeda dengan aplikasi. Karena kita berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Nah, kita menjalankan perintah di terminal.
Di Linux biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer dengan menjalankan perintah. Kita dapat menghindari navigasi melalui berbagai alat untuk mendapatkan informasi sistem atau untuk melakukan tugas sederhana. Misalnya untuk melihat nama komputer. Kita dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang, dan meninjau label nama perangkat. Atau di terminal, kita hanya menggunakan hostname atau perintah. Di sini ada contohnya, kita bisa lihat ada user host, kita hostname, atau my computer example.com. Sebagian besar perintah memiliki tindakan default saat dijalankan. Tetapi, perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan itu saja. Kita dapat menambahkan satu atau lebih tindakan dan pilihan pada suatu perintah untuk memodifikasi perilakunya. Umumnya, opsi perintah dimulai dengan tanda hubung dan menggunakan satu huruf, atau opsi dimulai dengan dua tanda hubung dan menggunakan sebuah kata. Pada contoh berikut, kita mendapatkan opsi untuk menampilkan nama domain dan opsi untuk menampilkan nama pendek mesin. Jadi kita lihat hostname-nya D, example.com, dan hostname-nya adalah S, itu my computer. Perintah juga menerima argumen. Argumen adalah target dari perintah, seperti file atau objek lain yang menjadi sasaran perintah tersebut. Sebagai contoh, ID perintah ini mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Pada contoh berikut, kita menggunakan ID perintah ini sendiri karena kita tidak menggunakan opsi. ID perintah ini menjalankan tindakan defaultnya yaitu mencetak informasi pengguna saat ini. Ini adalah beberapa contoh yang ada terminal, ada username host ID, username mesin. Nah, sini kita dapat melihat bahwa untuk student workstation, perintah ini memperbarui kata sandi pengguna secara default. Perintah ini mengubah kata sandi pengguna saat ini, jadi kita tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen root, namun pengguna dapat mengubah kata sandi untuk pengguna manapun. Dalam skenario ini, kita harus menentukan akun target sebagai argumen. Penyelesaian tab. Dengan fitur penyelesaian otomatis atau tab completion, kita meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika kita telah mengetik cukup banyak karakter, sehingga kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Jika karakter yang kita masukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang bisa diketik, dan kemudian berhenti hingga kita memberikan karakter tambahan. Menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Nah, sekarang kita akan melanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada latihan terbimbing menggunakan baris perintah. Masuk ke shell Linux. Nah, di sini adalah instruksi-instruksi di dalamnya. Kita akan langsung lanjut saja ke penjelasan selanjutnya. Nah, ini adalah praktikum mengakses sistem Linux. Akses desktop Linux dan tambahan pengguna standar menggunakan terminal Linux dan mengumpulkan informasi tentang sistem dan atur nama host. Hasil, gunakan konsol virtual, konsol CopKit untuk memperoleh kata sandi, periksa status pencatat waktu mesin, dan sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Nah, kita dapat memiliki ringkasan di sini. Linux mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki direktori home pribadi. Linux memiliki akun administratif yang diwakili oleh root pengguna. Pengguna tidak dimaksudkan untuk pengguna reguler karena tidak memiliki batasan dalam
memodifikasi antarmuka grafis dan antarmuka baris perintah. Nah, Gnome adalah lingkungan grafis bawaan di banyak sistem Linux. Gnome menyediakan sistem jendela yang mirip dengan banyak komputer di desktop. Nah, Cockpit adalah antarmuka web yang dapat kita gunakan dari jarak jauh untuk menanyakan spesifikasi sistem dan bahkan menjalankan perintah. Cockpit menggunakan modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang mendasarinya. Linux menggunakan konsol virtual yang juga disebut sebagai konsol TTY untuk menyediakan sesi login independen pada komputer yang sama. Untuk menghindari pergantian konsol secara terus-menerus, kita dapat munculkan terminal tempat kita secara otomatis masuk dan dapat menjalankan perintah. Konsol dan terminal menjalankan shell Linux. Shell berinteraksi dengan sistem secara lebih efisien dengan menggunakan pitasan, perintah bawaan, dan pemrograman. Nah, kita sudah masuk ke bab ketiga, yaitu mengelola file di Linux. Ini ada abstraknya, itu sasaran. Gunakan alat grafis dan baris perintah untuk membuat dan memodifikasi file teks untuk mengidentifikasi file binar. Mengontrol keluaran perintah. Dan latihan di sini bagian-bagian ada mengontrol dan latihan pembimbing, memanipulasi file teks dan binar, dan latihan terbimbing, mengedit file teks dan latihan terbimbing, dan laboratorium mengolah file di Linux. Nah, mengontrol keluaran perintah. Tujuannya yaitu kita dapat mengendalikan keluaran perintah dengan menggunakan sintaks dan penyaringan dan pengalihan. Mengontrol keluaran perintah. Ungkapan terkenal di Linux semuanya adalah file. Yang dimana itu menggambarkan arsitektur sistem operasi tersebut. Segala sesuatu dalam sistem, mulai dari proses hingga file dan direktori, direpresentasikan oleh sebuah deskriptor, file deskriptor, file yang diabstraksikan di atas lapisan sistem file virtual di kernel. Desain ini menyediakan antarmuka yang seragam untuk aplikasi dan pengguna. Linux menyertakan banyak teknik untuk memproses deskriptor file dan menjadi file yang dapat diakses oleh pengguna. Salah satu teknik tersebut adalah pengalihan input dan output. Saat kita membuka terminal, sistem menerima input dari keyboard dan mengirimkan output program serta kesalahan ke layar. Pengiriman output menggunakan 3 aliran, yaitu input atau output atau IRO, yang berbeda yang disebut masukan standar, keluaran standar, dan kesalahan standar di Linux. Aliran ini terbuka untuk setiap program saat program dimulai. Masukan standar saluran atau stdin adalah tempat program membaca inputnya. Output teks normal ditransmisikan melalui keluaran standar dan stdout. Pesan kesalahan yang mungkin dihasilkan oleh suatu program dikirimkan melalui kesalahan standar atau stder. Saluran-saluran ini mewakili aliran data antara terminal, program, dan file. Kita memiliki kendali penuh atas bagaimana data tersebut mengalir. Shell menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran data saat sebuah perintah dieksekusi. Akibatnya, Shell mungkin membaca dari file alih-alih menerima input interaktif dari pengguna. Atau program mungkin mengabaikan pesan kesalahan yang kita anggap tidak membantu. Nah, menggunakan input standar untuk perintah. Saat kita memasukkan perintah pada baris perintah, kita memberitahu shell program mana yang akan dijalankan. Penerjemah perintah, menerima input interaktif dari pengguna, dan menjalankan program. Terkadang sebuah perintah memerlukan argumen yang menunjukkan objek yang akan dimanipulasi, seperti file yang ingin kita referensikan atau ubah. Misalnya, saat kita menggunakan chat, perintah tersebut dapat menggunakan file sebagai argumen. Nah, kita juga dapat memberikan opsi perintah untuk menyesuaikan perilaku program. Misalnya, saat kita menggunakan number opsi dengan set perintah tersebut, set perintah akan menambahkan nomor baris ke setiap file baris yang kita lihat.
Beberapa perintah memasuki mode interaktif. Ketika kita memberikan argumen, dalam mode interaktif, perintah berjalan dan menunggu data melalui input standar. Misalnya, perintah chat biasanya menampilkan isi file teks, namun ketika kita tidak memberikan file ke perintah, perintah chat akan menampilkan teks dari input standar. Tanpa input standar, dan perintah dijalankan tetapi tampaknya tidak melakukan apapun. Menampilkan teks di atas output standar. Sebagian besar perintah, seperti perintah chat dan echo, menampilkan teks di layar saat menghasilkan output. Perintah menampilkan output karena output standar dikirim langsung ke terminal pengendali yang terkait dengan perintah tersebut. Nah, itu mengalihkan keluaran standar. Kita dapat mengubah tujuan output standar dengan menggunakan pengalihan sebagai contoh. Kita dapat mengalihkan output standar ke dalam sebuah file dengan menggunakan simbol lebih besar dari, satu simbol lebih besar dari akan mengganti semua output, akan mengganti semua teks dalam file dengan data yang dikirim ke output. Nah, kita juga dapat mengalihkan aliran dengan menggunakan deskriptor file numerik dan 1-2 simbol lebih besar dari deskriptor file yang ditentukan. Untuk output standar adalah 1. Output standar adalah aliran default untuk pengalihan, jadi kita tidak perlu menentukannya. Pada contoh berikut, perintah pertama menggunakan deskriptor file dan perintah kedua tidak menggunakannya. Kedua perintah tersebut setara. Mengalihkan output standar sangat membantu saat kita menggunakan perintah untuk menghasilkan banyak output. Alih-alih meninjau output yang panjang dengan bukan mengguliri terminal, kita dapat meninjau output perintah dalam file hasil dengan menggunakan perintah less untuk paginisasi dan wc perintah untuk perhitungan karakter dan sebagainya. Melihat kesalahan standar. Kita dapat melihat kesalahan standar ketika terjadi kesalahan. Mirip dengan output standar, pesan kesalahan standar ditampilkan di terminal dan kita secara default karena output standar dan pesan kesalahan standar memiliki target tampilan yang sama. Mungkin sulit untuk membedakan keduanya. Output standar hanya berisi hasil yang diharapkan dari suatu perintah. Pesan kesalahan standar hanya berisi pesan kesalahan. Di sini ada contoh perintahnya, yaitu ada user perintah tidak ditemukan, perintah delete. Nah, di sini ada mengalihkan kesalahan standar. Output standar dan error standar adalah aliran data yang berbeda. Error standar ditunjukkan oleh deskriptor file 2. Gunakan 2 deskriptor file diikuti oleh 1 atau 2 simbol besar dari untuk mengarahkan hanya error standar. Pada contoh berikut, Anda mengalihkan output kesalahan standar example txt dan kemudian membaca isi file tersebut. Ini sangat membantu ketika kita ingin melihat output perintah tanpa pesan kesalahan. Kita dapat meninjau kesalahan tersebut dengan melihat isi file. Nah, di sini pada contoh berikut kita menggunakan 2 pipa untuk memanipulasi time-date perintah grep. Perintah tersebut menyaring baris yang berisi time string. Kemudian perintah tersebut mengurutkan baris secara alfabetis. Opsi sort perintah B mengabaikan spasi kosong di awal baris. Dengan menemukan T perintah tersebut, Anda dapat melihat output standar dengan mengalihkan secara bersamaan. Penggunaan pipa berguna untuk menemukan atau memformat teks tertentu dari sejumlah besar output dalam beberapa skenario, alih-alih menggunakan pipa untuk mengarahkan output perintah ke file teks. Kita mungkin mengarahkan output perintah tersebut ke file teks, kemudian kita dapat melihat file hasilnya dan menggunakan pipa untuk memanipulasi output.
dengan menyimpan output ke file terlebih dahulu. Kita dapat menghindari menjalankan perintah yang panjang atau lambat beberapa kali. Nah, di sini ada latihan terbimbing untuk mengontrol keulturan perintah. Nah, di sini ada latihan terbimbing yaitu mengontrol keluaran perintah. Di sini ada satu contoh-contohnya, ada instruksi-instruksinya. Kita dapat melihatnya di sini. Nah, di sini adalah kita akan masuk ke materi memanipulasi file teks dan binary. Tujuannya itu adalah untuk membedakan antara file teks dan binary. Gambaran umum file teks dan binary. Linux mendukung berbagai jenis berkas seperti direktori, berkas biasa, berkas pipa, dan berkas soket. Kursus ini berfokus pada direktori dan berkas biasa, yang merupakan jenis berkas yang paling sering digunakan oleh pengguna biasa. Berkas regular file tersebut berupa file teks atau file binary. Meskipun semua file disimpan dalam sistem sebagai serangkaian byte, file teks dan file binary diinterpretasikan secara berbeda. Berkas teks ikuti skema pengkodean karakter standar seperti Unicode atau ASCII untuk menghasilkan rangkaian karakter yang mudah dibaca manusia. Kita dapat melihat dan mengedit file dengan menggunakan alat pengeditan teks yang tersedia secara luas. File binary ini berisi konten terstruktur yang tidak terbatas pada set karakter yang dapat dibaca.
File binar meliputi disusun program yang kita menggunakan eksekusi dan format berkas lainnya yang hanya dapat ditafsirkan oleh program yang mendukung format tersebut. Untuk melihat berkas di Linux, kita dapat menggunakan aplikasi berkas yang merupakan pengolahan berkas bawaan di Genome. Aplikasi berkas biasanya tersedia sebagai pintasan ikhtisar aktivitas yang menampilkan aplikasi favorit yang sedang berjalan. Untuk membuka aplikasi berkas, klik aktivasi berkas. Nah, gambar berikut menunjukkan bekas-berkas di aplikasi berkas. Saat pertama kali kita masuk Genome Display Manager, Genome membuat beberapa direktori untuk mengelola berkas-berkas kita seperti direktori download dan pictures. Nah, di baris perintah kita menggunakan satu perintah untuk melihat file kita. Perintah ini mirip dengan dir, perintah di sistem operasi Microsoft Windows. Kedua perintah tersebut menampilkan isi direktori. Secara default, is perintah ini hanya menampilkan nama file dan direktori dan menerima opsi untuk menampilkan konten dalam berbagai format. Opsi ini menampilkan entry direktori sebagai daftar panjang yang mencakup izin, kepemilikan, stempel, waktu, dan ukuran. Karakter pertama pada kolom pertama menunjukkan jenis berkas. Tanda hubung yang garis itu akan ditampilkan jika berkas tersebut merupakan berkas biasa, dan huruf kecil akan ditampilkan jika merupakan direktori. Kita dapat menggunakan opsi daftar panjang ini bersama dengan opsi lainnya. Misalnya, opsi ini mengurutkan berkas berdasarkan waktu modifikasinya dengan berkas yang paling baru dimodifikasi dicantumkan terlebih dahulu. Opsi ini berguna untuk menemukan berkas yang terakhir kita edit, atau H. Opsi ini menampilkan informasi ukuran berkas format yang mudah dibaca, bukan dalam byte. Nah, konvensi penamaan file. Di Linux, salah satu praktik terbaik adalah menghindari penggunaan spasi pada nama berkas. Karena shell menggunakan karakter spasi untuk memisahkan argumen di perintah, penggunaan Linux menggunakan terminal untuk memanipulasi berkas, dan manipulasi berkas yang mengandung spasi pada namanya dapat menimbulkan masalah. Misalnya kita mencantumkan inventory XLXX berkas tetapi mencantumkan my shopping list. Berkas dengan karakter spasi pada namanya akan menghasilkan kesalahan. Shell menginterpretasikan my shopping dan list sebagai argumen yang berbeda untuk list perintah tersebut, tetapi file-file tersebut tidak ada. Contoh-contoh berikut menunjukkan cara merujuk my shopping list file tersebut dengan benar menggunakan berbagai metode. Satu, yaitu melarikan diri dari karakter spasi. Shell dapat menonaktifkan arti khusus spasi sebagai pemisah kata dan menafsirkannya sebagai karakter standar yang merupakan bagian dari nama berkas. Ini disebut melarikan diri karakter khusus. Untuk keluar dari spasi, gunakan karakter garis miring terbalik sebelum spasi. Gunakan fitur penyelesaian otomatis atau tab completion. Kita dapat mulai mengetik nama file dengan menggunakan fitur penyelesaian otomatis. Untuk membiarkan shell melengkapi nama file untuk kita, shell secara otomatis mengisi karakter escape yang diperlukan. Metode ini mungkin tidak membantu jika file memiliki nama yang mirip, dan mungkin masih perlu melakukan escape spasi secara manual. Ketiga, sertakan nama file dalam tanda kutip. Kita dapat merujuk ke nama yang berisi spasi dengan menyertakan nama lengkap dalam tanda kutip tunggal atau ganda file tersembunyi. Nah, nama file dari direktori yang dimulai dengan karakter titik dikenal sebagai file tersembunyi. Program dan aplikasi menyimpan konfigurasi khusus pengguna dalam file dan direktori tersembunyi. Namun penamaan berkas tersembunyi tidak melindungi berkas dari pencarian, tampilan, atau modifikasi. Sebaliknya, penamaan tersembunyi mencegah berkas muncul dalam tampilan default, perintah, dan alat garis. Sehingga kita dapat fokus pada berkas-berkas yang biasa kita buat. Perintah dan program
mengabaikan berkas tersembunyi kecuali kita secara khusus menyertakannya. Perilaku ini dapat membantu kita menghindari atau memodifikasi atau penghapusan berkas konfigurasi pribadi secara tidak sengaja. Saat bekerja dengan file di aplikasi file, kita dapat melihat file tersembunyi dengan mengklik menu aplikasi kanan atas lalu memilih kotak centang tampilan file tersembunyi. Ya, di sini ada mengidentifikasi file. Pada beberapa sistem operasi, berkas wajib memiliki ekstensi seperti text ekstensi untuk berkas teks biasa atau exe ekstensi untuk program yang dapat dieksekusi. Namun Linux tidak tergantung pada ekstensi berkas untuk mengenali dan berinteraksi dengan berkas. Sebaliknya, program membaca ekstensi berkas judul. Header berkas adalah sejumlah baris yang tidak spesifik di bagian atas berkas yang berfungsi sebagai kode. Kode ini dikenal sebagai angka ajaib dari sebuah file. Kode ini dibandingkan secara internal dengan database pola ajaib untuk membantu menentukan jenis berkas, dan kita menggunakan file perintah untuk melakukan uji coba yang diperlukan dan mendeteksi jenis serta format berkas. Sebagai contoh, menggunakan file perintah pada program-program biner seperti chat, berkas perintah akan menghasilkan ELF 64 bit LSB shared objects. Deskripsi berikut berkas executable dan linkable format ELF adalah program biner yang telah dikompilasi. Bagian deskripsi selanjutnya menunjukkan detail teknis tentang bagaimana berkas tersebut dikompilasi. Berkas tidak memiliki angka ajaib, sehingga tidak cocok dengan entry dalam basis data ajaib. Dalam hal ini, Linux melakukan serangkaian pengujian untuk melihat apakah berkas teks tersebut sesuai dengan standar pengkodean karakter. Jika berkas teks tersebut sesuai dengan set pengkodean karakter seperti ASCII atau UTF-8, maka file perintah tersebut akan mencetak set karakter tersebut. Baca apa ya, berkas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai format biner dikenal atau sebagai berkas teks yang file akan ditampilkan sebagai jenis berkas teks. Sebagian besar berkas teks yang kita buat menggunakan alat dan editor baris perintah adalah berkas teks. Kamus bawaan sistem adalah berkas teks, begitu pula berkas konfigurasi dan script. Melihat file teks. Kita dapat melihat isi file teks dengan membuka file tersebut menggunakan editor teks. Kita juga dapat melihat isi file teks pada baris perintah dengan menggunakan utilitas teks baris perintah seperti chat perintah. Contoh berikut isi file tersebut. Nah, sini ada berkas biner. File biner tidak dapat dibaca manusia dan tidak dapat diedit menggunakan alat penyunting teks. File biner adalah disusun berkas atau berkas data terstruktur. Berkas data terstruktur mencakup grafik, suara, basis data, data arsip, terkompresi, dan jenis berkas lainnya. Sebagai contoh, meskipun berkas dokumen Microsoft Word docs berisi tentang yang mudah dapat dibaca, dokumen tersebut merupakan berkas biner di dalam berkas tersebut. Struktur dokumen mencakup data letak, pemformatan, dan informasi kontrol lainnya yang hanya dapat dibaca dan diedit oleh program yang kompatibel dengan Microsoft Word. Format biner inilah tidak dapat membaca berkas di editor teks biasa. Berkas berkompilasi adalah berkas eksekusi yang dikonversi dari kode sumber yang ditulis dalam bahasa programan menjadi kode mesin. Kode mesin adalah format biner yang dimuat diproses secara efisien oleh unit pemrosesan pusat atau CPU komputer. Berkas kompilasi biasanya berukuran lebih kecil daripada berkas kode sumbernya. Kita dapat menggunakan file perintah untuk mengidentifikasi berkas biner. Misalnya perintah chat dan is merupakan berkas biner. Kita berikut menunjukkan informasi berkas biner. Melihat file biner. Nah, kita dapat melihat atau mengedit file biner secara langsung menggunakan alat teks seperti perintah chat or less. Mencoba menggunakan alat teks pada file biner dapat
menempatkan konten binary file tersebut yang jarang pengguna. File binary hanya dapat dibaca oleh program yang mendukungnya. Jika kita buka file binary dengan menampilkan teks, kita mungkin menyalakan jendela terminal dalam situasi ini. Terminal mungkin berhenti menampilkan karakter yang kita ketik. Perintah yang dapat melihat modifikasi peraturan terminal dan dapat menyelesaikan masalah ini. Menggunakan SDI perintah dengan tanda argumen untuk mengatur ulang atribut ke terminal dari kerja default. Untuk memulihkan fungsionalitas terminal, pertama-tama keluar dari alat teks yang menyebabkan malfungsi terminal. Jika alat penggunaan plugin tekan Q untuk keluar dari alat, jika tidak tekan Ctrl C untuk mematikan dan keluar paksa. Selanjutnya tekan Enter untuk meminta prompt perintah, lalu abaikan keluaran kesalahan yang ditampilkan. Jika terminal menampilkan prompt perintah lain, berarti terminal kita berfungsi. Jika terminal tetap tidak berfungsi ketika selesai perintah tersebut, jika terminal tidak memiliki prompt perintah lain, tetap coba atau jendela terminal yang tidak berfungsi dan jalankan terminal lain sebagai gantinya. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Untuk selanjutnya kita akan mencobanya di praktikum selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.